Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, serta anak-anak yang kami kasihi, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea dalam doa bersama pada kesempatan ini. Senin 22 Juni 2020. Marilah kita bersaat teduh. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Kita akan mendasarkan doa kita dalam terang firman-Nya. Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20. Dan saya akan memberikan tema Yesus sebagai anak manusia. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Menarik jawaban Tuhan Yesus pada ahli Taurat yang mau mengikutnya. Suatu jawaban dengan pepatah dan agak hiperbolik, berlebihan. Biarlah kita tidak mengartikannya secara harafiah, agar tidak merusak intisari dari pengajaran yang Yesus maksudkan. Saudara-saudara, saya mau sampaikan yang pertama. Sebagai manusia, seperti manusia yang lainnya, Yesus fana dan sementara di dunia. Yang kedua, sebagai manusia juga hendak menyatakan bahwa ia lemah dan rapuh, bahkan kalah dengan serigala dan burung. Sebab marga satwa itu masih mempunyai tempat untuk berteduh dan berlindung terhadap cuaca dan ancaman. Tetapi ia tidak mempunyai tempat yang aman untuk berlindung. Saudara-saudara, gelar Yesus sebagai Mesias, Allah yang menjadi manusia, ia menggantikan Allah di mana kelak akan melakukan penghakiman terakhir. Dan dalam gelar tersebut, orang percaya mengungkapkan imannya bahwa Yesus menjadi anak atau putra manusia yang jaya dan mulia. Melalui dan karena penderitaannya di bumi. Seperti yang juga dimaksud ketika Yesus menambahkan sebuah ungkapan, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ingin menegaskan akan apa yang dijalaninya secara nyata. Ia seorang pengembara, sehingga sering ditolak, bahkan dimusuhi.
dalam Lukas 9 ayat 53. Sebagai putra manusia yang jaya, kita bisa perhatikan dalam Matius 28 ayat 18. Seluruh dunia akan menjadi milik Yesus. Namun, selama hidupnya di bumi, ia ditolak oleh dunia. Yesus menempuh jalan yang tidak aman. Artinya sebagai pengikut atau muridnya, yang pertama, seperti Yesus, kita atau mereka tidak juga akan punya rumah, kota yang abadi di dunia ini. Dua, mereka yang mengikutnya sungguh-sungguh pasti akan ditolak oleh dunia atau mengalami penolakan oleh dunia. Yang ketiga, mengikut Yesus searti dengan menempuh jalan yang tidak aman secara duniawi. Nah, bagaimana dengan pengalaman kita dalam mengikut Yesus selama ini? Walau ditolak dan tidak aman, Yesus tetap mengarahkan hati dan kasih-Nya pada dunia. Bagaimana pula dengan kita? Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita nyatakan syafaat kita dan mengawalinya dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur telah menjadi bagian yang Engkau perkenan menerima panggilan-Mu ya Yesus. Bahkan Engkau menganugerahkan kepercayaan untuk melakukan dan melanjutkan karya dan teladan-Mu. Namun ya Allah, kenyataannya kami sering mengeluh. Dalam kembara kami di tengah-tengah dunia untuk memberitakan Injil-Mu, menyatakan kabar baik Tuhan. Bahkan kami lebih suka berada pada zona nyaman, berdamai dengan dunia. Apalagi dalam situasi yang tidak bersahabat seperti saat ini. Kami sering gagal menyatakan kebenaran sebagai pengikut-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus,
agar kami terus melangkah, menatap, menghadapi, dan mengelola serta melewati pandemi ini dengan tetap mengikut Tuhan. Mengikut-Mu ya Yesus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, situasi pandemi saat ini membuat kami menjadi tidak mudah untuk membangun persekutuan, menjadikan aktivitas hari-hari kami menjadi ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan sebagai upaya memberitakan kabar baik dari Tuhan untuk memerdekakan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, serta membangun iman percaya kami. Meski demikian ya Tuhan, biarlah itu tidak menyurutkan kami untuk bertumbuh dalam hikmat serta belajar menjadi bijak. Walau itu tidak mudah, sulit, tidak nyaman dan bahkan menyengsarakan, biarlah melalui pandemi ini membuat kami justru mampu bersyukur karena boleh berpartisipasi dalam derita Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan perjuangan gereja dan lembaga-lembaga gerejawi dalam bekerja sama dengan berbagai pihak bersama pemerintah di negeri ini dalam menyikapi wabah COVID-19 berikut dampaknya. Biarlah terus menyala api semangat melayani dalam kesabaran dan takut akan Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden beserta staf, para menteri, Satgas Percepatan Pemberantasan COVID-19, aparat keamanan, hingga tingkat RT ataupun RW. Para ahli dengan temuan-temuan dan yang terus berjuang, berupaya menemukan vaksin COVID-19. Para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan relawan kesehatan lainnya, dengan pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah upaya itu semua merupakan doa sebagai anak negeri yang percaya akan Engkau sebagai Sang Kuasa atas segalanya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Sertai dan tuntunlah kami jemaat Tuhan khususnya di Gereja Kristen Jawa Jakarta dalam mewujudkan partisipasi kami yang telah Engkau karuniai usia 78 tahun. Biarlah karya dan pelayanan yang boleh kami lakukan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur dalam karya dan pelayanan itu juga biarlah menyentuh dan memberkati banyak orang. Sebagaimana Engkau dalam kembara derita
sebagai manusia, terus mengasihi dunia, biarlah kami pun sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, terus bertumbuh dalam teladan itu. Inilah syafaat kami ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara serta anak-anak yang kukasihi, persekutuan doa bersama kita secara online pada malam ini. Teruslah bersyukur ketika kita boleh turut serta merasakan deritanya. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.